Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mardiah dalam pelajaran karya ilmiah bersama channel YouTube Maksa Surba MTS Surya Buana Malang. Kita belajar melalui program daring meskipun hati kita tetap satu dalam keadaan jauh. Tetapi kita tetap semangat untuk bermotivasi tinggi meraih prestasi. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali dengan doa secara bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, materi kita kali ini adalah membahas tentang bab 3, yaitu metodologi penelitian. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah surat Al-Alaq ayat 1, yaitu Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Apa yang kita baca yaitu ayatnya Allah yang tercipta dan yang tertulis. Kemudian tujuan berikutnya adalah siswa mampu menjelaskan metodologi karya ilmiah secara detail dan lengkap. Adapun isi dari bab 3 yaitu metodologi penelitian dapat kita tulis sebagai berikut. Bab 3, metodologi penelitian. Adapun metode dalam penelitian ini adalah titik-titik-titik yang diuraikan sebagai berikut. Waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan penelitian, langkah-langkah penelitian dan hasil penelitian. Apa perbedaan metodologi dan metode? Dapat kita urai sebagai berikut. Metodologi adalah langkah atau cara penulisan dalam bab 3. Sedangkan metode adalah cara yang kita gunakan untuk meneliti. Misalnya ekstraksi, kemudian desain perancangan software, perancangan hardware, kemudian penggilingan, osmosis, difusi, dan lain sebagainya. Itu adalah metode. Apakah semua sudah jelas apa beda metodologi dan metode? Jika sudah jelas, coba dijawab pada Google Classroom kalian. Apa perbedaan metodologi dan metode? Silahkan dijawab secara lengkap sesuai dengan keterangan saya melalui Google Classroom atau melalui email. Nah, poin pertama adalah waktu dan tempat. Waktu yang kita gunakan untuk meneliti berapa lama dan tempatnya di mana harus kita uraikan secara lengkap dan terperinci. Jadi, seberapa lama? Apakah seminggu, 1 jam, 2 hari, 1 bulan, dan lain sebagainya. Tempatnya apakah di rumah atau di laboratorium atau di sekolah, itu harus dijelaskan. Pada bagian berikutnya adalah alat dan bahan penelitian. Alatnya apa saja? Silahkan dijelaskan secara lengkap. Jika perlu diberi gambar atau foto. Alat sendiri, bahan sendiri. Silahkan difoto secara lengkap, jangan ada yang tertinggal. Pada bagian berikutnya adalah langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian ini cobalah menggunakan kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Kalimat aktif biasanya diawali dengan misalnya menyiapkan alat dan bahan, menggiling bahan, mencuci bahan, dan lain sebagainya. Jangan menggunakan kalimat pasif seperti siapkan alat dan bahan, cucilah bahan, itu adalah pasif. Berarti yang melakukan orang lain, bukan kita. Nah, dalam penelitian kita harus menggunakan kalimat yang berawalan yaitu kalimat aktif. Poin terakhir pada bab 3 yaitu data hasil penelitian. Data hasil penelitian ini dapat berupa foto, hasil wawancara, tabel,
kemudian gambar, dan keterangan-keterangan yang lain yang diuraikan secara lengkap. Dan setiap ada foto atau gambar, silakan ditulis nanti di bawahnya keterangan. Misalnya tabel ya, tabel 3.1. 3 artinya bab 3, 1 artinya tabel pertama. Nanti kalau tabel kedua ya 3.2. Jika gambar ya gambar 3.1. Gambar pertama pada bab 3. Maksudnya adalah demikian. Demikian tadi telah kita pelajari tentang uraian bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian yang dapat ditulis secara urut. Adapun metode dalam penelitian ini adalah titik-titiknya sesuai dengan penelitian masing-masing. Ya, kemudian dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu waktu dan tempat penelitian, kemudian alat dan bahan penelitian, langkah-langkah penelitian, dan terakhir adalah data hasil penelitian. Demikian uraian saya dari bab 3. Mungkin ada yang kurang paham, boleh menanyakan lewat Google Classroom ataupun melalui chat WhatsApp ataupun melalui email. Dan untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Alhamdulillah, wabillahi taufik wal hidayah. Mungkin masih ada yang kurang paham, silahkan bertanya dan membaca ulang apa yang sudah saya terangkan, baik melalui keterangan yang ada di Google Classroom maupun melalui YouTube ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.